How's everybody? Welcome back to the video. Today I'm going to react COC Clash of Champions episode 7. Let's get started. Dan yang tereliminasi adalah Siapa? Ntar David. Nevan. Anjir, gak pernah terbayangkan di otakku kalau dia bakal keluar. Aku kira si Rose. What? Berapa selisihnya? $44 juta. Gila, 2 orang terpintar. Tapi di sesi terakhir jadi 2 terbawah. Wow. $60 juta. Nevan, bro, no way. Like, this guy was just flexing and spinning cube, top 2 and everything, and now he's just like gone, eliminated. Dia aja sampai gak percaya. Yang paling aku sedih gak lolos sih Nevan ya. Kita itu dari awal emang udah fight together, kita udah emang datang bareng walaupun baru kenal. Kita juga karena dari OSN Mat bareng itu udah selalu fight bareng. Yang dari awal-awal dia itu selalu di atas ya. Dari game 1 yang dia rank 2, di Shop Recall dia juga atas. Itu pas di terakhir gak expect banget, udah tinggal kita berdua. It's between me or you. Gila. Menurut aku, Nevan sayang banget sih keluar di game ini karena kan dia cukup banget hitung-hitungannya. Wah, sayang banget sih jujur Nevan kayak eliminasi di sini. Padahal gua awal-awal dulu gua udah buat kayak expectation gitu loh. Kayak finalnya tuh bakal Nevan lawan David Go. Blundernya itu fatalnya. Jadi aku emang salah ngitung dari awal dan gede banget itu. Dari awal banget, beneran udah saling nyemangatin satu sama lain. Jadi ya ini gitu yang sangat orang untuk cewek-cewek ini supaya tetap bisa ngasih yang terbaik. Ya walaupun aku tereliminasi di sini, aku bakal tetap memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Anjir, kirain dia bakal top 10 at least. Gila sih. Emang gak bisa diprediksi. Sedih banget. Skip. Selamat kepada 10 lolos ke babak. Suara itu memang bikin trauma untuk semua kontestan. Suara menegangkan ini lagi. Lagi.
Selamat datang kembali di Clash of Champions. Kalian adalah top 40 Clash of Champions Season 2. Pada round ini, kalian akan bermain secara berkelompok. Oh no. Waduh, beneran. Wah, mainnya berkelompok. Gimana nih cara bagi timnya? Aduh, mana performa aku nggak maksimal di game sebelumnya. Oh, benar ya. Gimana timnya? Akan terbentuk 10 tim. Masing-masing tim terdiri dari 4 champions. Kapten tim akan dipilih berdasarkan peringkat 1 dan 2 dari tantangan sebelumnya. Dari Numeric Logic, Joshua, dan Nabil. Ternyata aku jadi tim kapten. Aku harus atur strategi sih untuk mendapat komposisi tim yang terbaik. Jadi kapten tim itu berarti tanggung jawabnya lebih berat. Karena di samping menyelesaikan dan membantu dalam urusan akademik, aku juga harus mengkoordinasi dalam aspek-aspek lainnya seperti komunikasi dan kerjasama. Dari tantangan spesial, Dale Jelas, dan Gwen. jelas. Aku jadi salah satu tim kapten dan menurut aku itu tanggung jawab yang cukup besar untuk menjadi kapten tim. Dan aku sebenarnya cukup nervous juga, bisa nggak menjadi kapten tim dan membawa amanah tanggung jawab yang besar ini. Aku lumayan shock sih karena ternyata top 2 dari masing-masing kategori itu dipilih jadi kapten secara otomatis gitu, karena sebelumnya nggak pernah ada experience jadi kapten kan. Tapi sebelum jadi kapten panik tipis ya guys, itu band kapten rasanya kayak 10 kilo, berat banget. Dari tantangan memory, Calvin dan Rafael. Oh iya, lupa. Kirain siapa sama Nadia. Jadi tim kapten agak merasa terbeban sih. Kan paling tanggung jawabnya banyak, harus mengkoordinir timnya. Ya, I don't think I'm that great at anything ya. Ini beneran, aku yang gak pernah background lomba akademik jadi tim captain di antara mereka. Serius. Dari tantangan arithmetic, yang menjadi kapten adalah Theo dan David Gong. Oke tim kapten. Aku nggak tahu gimana gue bisa di posisiku saat ini. Jadi maju sebagai tim kapten dan harus ya bisa bertanggung jawab sih. Gak nyangka banget sih bisa dipilih jadi kapten, apalagi abis game aritmetika yang sangat parah lah, sangat blunder. Dua kapten tim terakhir akan dipilih melalui voting tertulis oleh 32 champions yang belum terpilih. Kalian tidak boleh memilih diri sendiri. Disuruh milih tim kapten ya? Siapa ya? Dua champions dengan vote terbanyak akan menjadi kapten tim terakhir. Voting dimulai dari sekarang. Itu 4 terus hasil voting, aku berharap nggak jadi kapten sih, karena aku tahu beban kapten itu berat. Selain itu performa aku di sama Waktu Oke. akan dibacakan hasil voting pemilihan kapten. Dua champions dengan perolehan suara terbanyak akan terpilih menjadi kapten. Kapten tim 9. Siapa coba? Dean. Ekspresinya. Ini terpilih sebagai tim kapten dari hasil voting. Artinya orang-orang percaya bahwa aku sebetulnya cocok menjadi kapten. Meskipun aku sendiri nggak terlalu percaya diri dengan itu,
Aku akan coba usahakan yang terbaik. Oke, kalian kepilih jadi tim kapten ya? Aku belum terlalu tahu banyak sih tentang dia, belum terlalu merhatiin. But we'll see. Dan kapten tim 10 adalah Shafa. Shafa. Bener yang gue ngomongin, Den. Wah, ternyata betul saja kan? Dean dan Safa yang terpilih jadi kapten. Sesuai ekspektasi saya sih. Kaget banget karena kalian ngapain sih pilih aku? Oke, mungkin aku punya skill memori, tapi aku nggak menunjukkan vibes pemimpin itu gitu loh guys. Ya tapi aku berusaha sih, semoga bisa mengarahkan anggota tim aku dengan baik sehingga teamwork kita bisa berjalan sampai game berakhir. Sepuluh kapten telah terpilih. Simak aturan pembentukan tim. Kepada 30 champion, silakan memilih kapten tim sesuai dengan strategi masing-masing. Champions dapat memilih kapten tim yang diinginkan dengan cara berdiri berbaris di depan kapten tim pilihannya. Setiap tim hanya boleh memiliki maksimal 3 orang anggota di luar kapten. Jika ada lebih dari 3 orang yang memilih kapten yang sama, maka kapten tim akan menentukan siapa yang dipertahankan dalam tim. Wah, teman dekat lah. Mereka milih kita, bukan kita yang milih. Gak mau, gak bisa milih. Gak bisa. Champions yang tidak terpilih oleh kapten harus pindah ke tim lain yang masih memiliki kurang dari 3 anggota. Kasian tim kapten yang gak dapet ya. Oh my god. Strategi paling bagus sih emang memilih kapten tim yang paling kuat dan pintar. Cuma jika banyak orang yang memilih kapten tersebut, maka ada kemungkinan kau kebuang. Tiga, 2, 1. Pembentukan tim dimulai dari sekarang. Wow. Gimana ya? Pas milih captain ya, tuh jujur bingung banget sih. Soalnya 10-10-nya itu sama-sama kuat, sama-sama punya Kelebihan plus minusnya masing-masing. sendiri-sendiri. Tapi aku sadar kayak kelemahan aku tuh beneran memori. Mau jadi milih siapa? Aku pilih Deo karena dia adalah peraih nilai UTBK tertinggi dan aku yakin aku bakal menang kalau masuk tim dia. Iya sih, Deo tuh apa ya? Semuanya bisa gitu. So in the end, saya cuma Masih lihat aja sih yang paling dekat dengan saya, Joshua, masih ada satu spot empty. And saya dengar-dengar dari gosip that Joshua is actually a genius, very OP, IMO champion, whatever. So udahlah ke situ aja. Sebenarnya sih aku nggak terlalu kenal Gwen juga, soalnya dia dari universe yang berbeda dari universeku ya. Nggak tahu kenapa aku percaya aja si Gwen kayaknya ini pemimpin yang baik karena dia orangnya ramah banget, baik banget, dan dia pinter. Aku pilih tim kapten yang punya skill leadership bagus, communication-nya bagus, sama all-rounder. And yang aku lihat itu Rafael sih.
Awalnya aku masih mikir kayak, ini aku harus milih siapa ya? So aku akhirnya milih Kak Syafa, karena Kak Syafa kan udah menang juara 1 di Games Shuffle and Recall. Dia udah mendapatkan 208 kartu yang bener, yang which is ya something logic and numeric, karena aku jurusan math science. Jadi aku pilih Kak Syafa biar bisa bentuk tim yang keren. Lu mau Mira? Aku tuh milih Theo sebagai kapten timku karena dia itu kakak kelas aku pas SMA dan dia itu beneran yang ngajarin aku kimia gitu sampai aku bisa dapet medal. Jadi kayak aku sangat percaya sama dia. Kan gak apa kan? Kan gak apa kan? Ya weh. Theo menurutku orangnya capable. Dia menang lomba juga dulu. Terus habis itu ada Hafiz juga. Hafiz kan orangnya capable. Jadi kayak ya kenapa nggak join? Aku pilih timnya Calvin karena dia juara memori pas multi-force combat. Saya pilih kaptennya itu Calvin karena alasan yang lumayan simple. Si Arkan udah pilih si Calvin, jadi saya ikut-ikutan aja. Jadi pas aku toleh belakang, ternyata udah ada 2 member lain ya kan. Yang pertama itu Arkan sama Austin, dan dua-duanya dari universe aku, dan mereka berduanya dari US juga kan. Aku mikirnya kayak, oh gila, I have a really good feeling about this. Kamil itu kuat di hitungan dan hafalan ya, dan juga dia tuh memberikan semacam vibes yang kayak karismatik gitu. Makanya aku langsung jalan ke tempat dia. Oke. Hahaha, ini mah lengkap ini timnya. Ada yang jago spasial, Zahran. Ada yang jago numeric logic, Nabil. Memori, aku sama Mawel. Easy lah ini. Sebelumnya di babak multiverse combat, aku udah nonton David Go nih di kategori arithmetic. Di situ aku ngerasa David Go ini sangat OP. Akhirnya pas kita disuruh milih kapten tim, aku langsung ke barisan David Go. Aku pilih David Go sebagai kapten timku karena aku rasa dia akan sangat jago dalam soal hitung-hitungan. Mengingat ya, dia menangnya juga dalam soal-soal kayak gitu. Ekspresinya itu loh. Jonathan. Awalnya aku pengen banget sih tim David Go, tapi ternyata udah ada MP, Nadia, Nares, sama kalau salah Zidane deh. Aku sebenarnya mau pindah tim lain, cuma ya udah deh nggak apa deh, aku berani aja. Siapa tahu dia bilang. Tiga, 2, 1, pembentukan tim selesai. Di tim aku ada Zaidan, Abel, dan Daniel. Aku melihat mereka performanya di game sebelumnya udah jago sih. Jadi aku cukup pede dengan komposisi tim ini. Di tim aku kan ada Rama, ada Sain, ada Andio. Melihat dari komposisi tim aku sih, aku cukup bangga dan aku cukup senang karena tim aku itu rasanya cukup balance semuanya. Masing-masing memiliki kemampuannya masing-masing dan excel di target di bidang masing-masing. Pas udah tahu 3 teammates itu Feli, Vanes, sama Roche, aku happy banget karena yang pertama aku udah kenal Roche dan kita juga lolos bareng di Math Harmonic. Itu mirip-mirip, jadi aku kedua, Roche ketiga, jadi kita udah oke, kita ada bonding-bonding gitu kan. Tapi buat Feli, kita sama-sama di spatial game. Terus buat Vanes, dia anaknya numeric logic sama matematikanya oke banget. Jadi aku merasa wah, paket timnya lengkap. komplit. Menurutku tim compositionku bagus sih, karena aku kenal Alkan sejak dulu. Dia emang numeriknya pinter. Terus Austin dia juga kayak numerik logiknya juga bagus. Terus Eko Aitmore Sumpah. David perlu memilih. Dave 3 dan David Go dan Rafael. Anggota tim kalian lebih dari 3. Silakan pilih siapa anggota tim yang ingin dipertahankan. David gue banyak banget. Ini cuma berdasarkan yang aku udah lihat sama yang lihat dari kompetisi dari tadi sama yang udah aku nonton. Jadi karena aku udah buat di numerical, aku perlu anak memori atau anak spasial aja. Jadi siapapun yang milih aku, kalau menurut aku mereka udah ada skill itu sih bakal aku pilih sih. Untuk pertama saya memilih MP
Sebenarnya waktu dipilih pertama sama David Go, aku udah expect sih. Soalnya aku deket banget sama dia, jadi chemistry-nya pasti dapet banget. Untuk kedua, Nadia nggak sih? saya memilih. Aduh, aku bakal dipilih nggak ya? Saya memilih Nadia. Iya. Nadia sumpah Nadia cute banget. Senyumnya itu loh. Mau spasial, gak buru-buru amat. Matt, aku juga gak selamat kok. Terus memori, aku menangi memori. Jadi menurutku, aku tim yang paling cocok sih buat kamu. Hard feelings. Untuk terakhir, nah, saya memilih. Berat banget. Nah, saya memilih. Saya memilih Siapa? Jonathan. Jonathan. Udah cepat bun. Aduh, ternyata aku gak dipilih sama si David. Terus ternyata aku nggak dipilih. Jadi ya udah aku kebuang. Terus aku mikir nih, oke kita ke siapa ya? Pilihannya antara Ian atau Theo. Guys, no hard feeling. Jadi ini aku pilih berdasarkan mungkin chemistry sama aku juga, dan juga tentang skills juga, maksudnya yang aku lihat juga sih. Tapi buat saya kalian semua kalian semua. Untuk yang pertama, aku memilih Johan. Untuk Rafael, thank you udah milih aku. I'll do my best and let's do this. Yang kedua, aku milih Satya. Untuk yang ketiga, aku milih Arif. Untungnya aku dikip oleh Rafael. Aku udah kick Shen karena skill dia juga mirip-mirip sama aku. Jadi, sorry banget ya Shen, hard feelings. Oke Rafael, cukup tahu ya istri aku. Nah itu waktu aku lihat timnya Koden ternyata masih ada yang available. Kayak di situ aku kayak senang banget sih. Di dia udah ada Lutfi. Kayaknya Kak Dian sama Kak Lutfi bakal jago dan sangat strategis deh buat main game. So I decide untuk milih mereka sebagai timku. Oke, habis aku ketolak David dan jadi aku langsung go to Theo dan semoga tim aku langsung Oke. Tim Yusuf oke. Timnya David. Kepada seluruh tim, bersiaplah menghadapi tantangan selanjutnya. Tapi kayak aku salpok banget sama kayak apa ada banyak hal-hal yang ada di dalamnya yang Bisa dapat tentang numerik atau logic ya. Karena tim aku punya Satya yang mana dia tuh merupakan medalis IMO, jadi sangat-sangat menguntungkan tim aku. Bisa banget sih untuk bisa menjadi juara satu di tim challenge kali ini. Champions, selamat datang di Team Challenge Clash of Champions Season 2. Tantangan berjudul Solar Enigma, presented by Glow and Love. Solar Enigma.
Aku nggak tahu suara Enigma tuh mau diapain. Kayaknya bakal seru deh. Soalnya udah ada koper-koper kan di depannya kayak, kita mau solve apa nih berempat gitu. Saya pikir dua hal sih. Pertama-tama itu mungkin soal-soal spesial ya, kayak pencerminan gitu. Ya enigma itu ya misteri kan. Jadi mungkin kayak kriptografi gitu lah. Solar Enigma, ini kita nggak panas-panasan kan? Profesor Helios adalah ilmuwan brilian yang berhasil merumuskan formula rahasia dari kekuatan sinar matahari, radiasi bumi, dan dampaknya terhadap tubuh dan pikiran manusia. Formula rahasia yang disusun, dia sembunyikan di Solar Enigma, sebuah misteri sistematik di dalam laboratorium yang penuh dengan jebakan logika, pesan tersembunyi, dan teka-teki sains yang belum pernah terpecahkan. Kini, bertahun-tahun setelah kepergiannya, muncul undangan misterius yang dikirim ke beberapa tim terpilih dari berbagai penjuru dunia. Undangan itu menantang mereka untuk memecahkan misteri dari Solar Enigma. Setelah dijelaskan beberapa step-step atau cara bermainnya, kita kayak miss banget. 10 tim akan bertanding di Solar Enigma. Setiap tim harus menyelesaikan 3 misi untuk memperebutkan 8 Solar Ball, yaitu brankas berisi hasil penelitian Profesor Helios semasa hidupnya. Para champions akan menerima 1 koper berisi perlengkapan dan diharuskan menyelesaikan misi rahasia pada stasiun Glow and Lovely. 3 misi yang harus diselesaikan meliputi tantangan skolastik, logika numerik, dekripsi akustik. Jawaban akhir dari setiap misi harus dimasukkan ke dalam Adapto X. Setiap misi berada di ruangan terpisah dan hanya diperbolehkan maksimal 2 orang per ruangan, yaitu 1 anggota tim dan 1 kapten. Kapten tim dapat berpindah dan memasuki semua ruangan. Tim yang berhasil menyelesaikan ketiga tantangan akan memperoleh akses untuk membuka brankas. 8 tim tercepat yang berhasil membuka brankas akan lolos ke babak selanjutnya. 2 tim akan tereliminasi. Tantangan ini berlangsung selama 75 menit. Jika waktu habis dan belum ada 8 tim yang berhasil, peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang telah dimasukkan ke dalam Adapto X. Kita itu udah harus dibagi per game room 1 orang untuk bisa menyelesaikan misi yang ada di sana. Dan cuma aku sebagai kapten yang bisa saling bantu mereka untuk saling koordinasi. Nah di sini yang paling menariknya adalah aku harus bisa nentuin mana nih kira-kira anggota yang cocok untuk game room yang disediakan di situ. Penjelasan rulesnya aja sepanjang lebar itu nggak kebayang sekompleks apa game ini akan terjadinya. Aku rasa kita juga bisa nyusun strategi gimana cara kita akan menghadapi tantangan kali ini. Aku pasti berharap banget kita bakal bisa lanjut ke next stage. Yang bakal jadi saingan terberat sih kayak timnya Joshua, karena di situ ada Abel, Daniel, dan Zayden yang semuanya overall keempat skill itu jago-jago banget. Mereka jago sih apapun challenge-nya. Lawan terberat kita kali ini, ya kalau nggak Joshua ya pasti Split. Temanku bisa menyelesaikan semua puzzle-nya dengan cepat. Kepada tim kapten, dipersilakan untuk mengambil koper bagi timnya masing-masing. Champions, are you ready? 3, 2, 1, game dimulai. Tabrakan. Pas pertama kali mulai, kita buka dulu nih isi kopernya apa. Terus kita lihat ada center, ada headphone, terus ada beberapa kertas yang isinya kayaknya clue deh. Sebelum masuk ke dalam game ini, Champions harus mendapatkan petunjuk spesial dari Glow and Lovely untuk memecahkan salah satu misi. Setiap tim dapat mengambil satu board yang memuat kertas UV. Champions harus mengaplikasikan sunscreen Glow and Lovely sesuai dengan instruksi dalam board.
Dapatkan petunjuk dengan menyorotkan sinar UV dari senter ke board yang telah diaplikasikan sunscreen. Pas di boot Glow and Lovely, kita disuruh apply sunscreen dulu nih. Nah, habis apply, nanti kita cek nih, apakah ada tulisan atau huruf-huruf penting yang mungkin bisa di-glue buat next game kita. Kita dapat papan nih, yang isinya itu adalah kotak-kotak kecil kertas sinar UV. Dan kita dikasih sunscreen Glow and Lovely. SPF 50. SPF 50. Wah, keren juga. Gila, bayar berapa ini sih Glow ke ruang guru? Enggak, bisa kelihatan tulisan gini. Gimana sih ini cara kerjanya? Oh, ternyata dia itu pakai kertas UV. Kertas yang kalau disinarin UV jadi ada warnanya. Terus bagian yang kelihatan tulisan ini itu dia terlindungi pakai sunscreennya Glow and Lovely. Jadinya tidak berwarna. Di sini jadi terlihat ada pola tulisan itu. Pas dapat hasil SPF 50 kita bingung sih. Kayak apakah ini bakal relate di game nanti? Oke, ini hubungannya sama jam di game room 1. Kamu nanti ke game room 1. Kamu ke game room 3. Itu yang di dalam ujung. Dan ada layar, layarnya itu cuma putih tapi kedip-kedip. Terus ada keterangan di TV, kalimat, cerita. Kamu coba cari tahu teka-teki. Di game kali ini menurut aku kuncinya itu ada di koordinasi kapten tim. Karena setiap anggota cuma boleh satu di setiap ruangan, artinya dan bagian yang ada. Terus nanti masuk rahasia dari Profesor Helios. To follow the sun's gaze, trust the hands of time, and the hour shall guide you. Para champions harus menggunakan peralatan dari koper dan memecahkan teka-teki dari jam besar yang menjadi kunci dari misi ini. Jawaban dari misi ini harus dimasukkan ke Adapto X. Di ruangan yang aku kerjain, aku lihat nih ada jam dinding. Tapi angkanya agak aneh gitu, nggak biasanya ngeliat angka kayak gini. Ada kode yang unik untuk setiap angka dari jam dinding. Ini gimana ya, soalnya tuh nggak cuma tentang yang ada di jam dinding aja gitu. Ada tangkai-tangkai lain yang, wah kemana-mana ini, gimana sih? Pas aku masuk ruangan game room 1, aku liatin jamnya. Dan itu ada angka 1 sampai 12, tapi dengan aksara yang agak aneh. Tapi dari situ aku langsung sadar, ini kan cuma angka 1 sampai 9, baru 10, 11, 12 itu tinggal gabung-gabung aja. Baru ditambah dengan hint yang ada di kertas, aku bisa tahu gimana cara membentuk angka ratusan dan ribuan. Misi 2, The Cyber Gallery. Para champions akan dihadapkan pada 10 lukisan dengan pesan tersembunyi. Beneath the sun's gaze, only 3 catch the sun. Within their line, the numbers run line. Hanya 3 lukisan yang menyimpan petunjuk numerik tersembunyi. Petunjuk numerik ini harus dipecahkan untuk menemukan kombinasi angka yang digunakan untuk membuka 3 padlock. Dalam memecahkan misteri 3 lukisan yang tepat, para champions harus menggunakan peralatan dari koper. Setelah ketiga padlock berhasil dibuka, angka pada kartu yang berada di dalam padlock harus dimasukkan ke Adapto X. Di game room yang aku masukin ini, kayak banyak banget lukisan. Aku awalnya juga bingung sih. Tapi sekali dilihat-lihat, banyak pola-pola yang kita bisa bentuk untuk menyerupai angka. Dan dari sana, ada juga nih rules di bawahnya. Kalau misalnya kita nyusun angka-angkanya, itu bakal jadi satu code yang kita bisa pakai untuk buka padlock. Ini 3, 7, 37,
aku nggak ngerti suruh ngapain. Aku lihat orang-orang pada ngeliatin lukisan gitu kan, mungkin mereka udah tahu kayak disuruh ngapain kan. Untungnya ya si Rafael datang, dia kayak ngasih tau, "Sat, ini ada tulisan yang harus dibaca," gitu. yang bisa itu karena yang bisa terjadi di sini. Jadi kalau yang memang lain yang pakai cahaya biasa kelihatan itu dia tuh bukan itu kan. Aku cari yang makanya nggak ada cuma ketemu aku lihat saja tuh kebingungan, tapi aku bantu dia buat lihat dulu. Jadi aku tahu kita cuma perlu nyari 3 aja lukisan yang angkanya tetap kelihatan di kertas kita. Misi 3, The Morse Chamber. Para champions harus mendekripsi sebuah pesan suara misterius untuk mengetahui isi pesan sebenarnya. Para champions dapat menggunakan peralatan dari koper, kode rahasia dari papan Glow and Lovely, serta petunjuk yang berada di ruangan. The sun's gaze gives light, not words. Within these poses, a second message hides. Setelah berhasil memecahkan pesan misterius, jawaban harus dimasukkan ke adaptor X. Tiga dulu. Satu dulu. Angkat tangan. Aku dapat pertama ke Morse. Jadi Morse itu aku harus translate suara jadi kata-kata Morse. Nah di situ actually translatean aku lumayan akurat. Jujur, ini baru pertama kalinya aku harus menulis Morse code dari suaranya langsung, suara yang kayak pip 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 gitu kan. Aku langsung panik ini, kayak waduh ini titik, apakah ini baris, apakah ini titik atau baris, saya bingung. Iya benar. Dua mungkin ini kita baca kayak gini ya, kayak ini. Hal pertama yang aku kerjakan adalah aku membantu Max di game room A, di mana kami berdua harus memecahkan suatu teka-teki yang simbol yang harus kita ubah menjadi angka. Nah, aku masuk ngeliat jamnya anomali, kayak mana, gak paham aku. Terus habis itu aku ngeliat, dipikir-pikir, gak ada yang terpikirkan. Gimana sih tadi? Ikut saja itu. Saya masih belum ngerti cara kodenya. Ini nggak ada yang sama sih sekarang. Bukan. Jadi ini kok gabungin beberapa simbol. Di game room A itu ada misi 1 yang harus dikerjain, tapi itu gabungan matematika dan spasial. Jadi untuk spasialnya aku dibantuin banget sama kapten timku Deo, dan untuk matematikanya aku yang eksekusi. Wah, Mbak, ini apa ya? Ampun, susahnya. Saat saya masuk room 1 ya, itu dindingnya udah kayak bikin saya stres banget karena itu semua simbol-simbol kayak jarum jam segala, and then kayak a different type of language I don't even know. So it's just all symbols and there was no clue yet whatsoever. I'll be here, I'll copy everything down, I'll go back to the game room arena, and then we can solve it together. So yeah, I think that's the first thing that we did. Aku
aku akhirnya dapat kodenya nih. Ngerti kalau tulisan-tulisan itu artinya apa. Dan aku pun langsung coba masukin ke adaptor X-nya. Tapi pas dicoba, kok salah ya? Sebenarnya tinggal nebak 4 angka itu apa. Trikinya mungkin mencari di Gila ini kerja sama tim sih, kerja sama tim yang paling penting. gambar mana angka tersebut. Itu pengalian isu doang kan. Ada angkanya tapi butuh kaca merah itu. Karena ada 10 lukisan dan dikasih 3 padlock, jadi kemungkinan lukisan yang benar tuh cuma ada 3. Nah, dan karena 10 lukisan itu dibagi jadi 3 section, jadi kemungkinan juga di setiap section itu ada 1 lukisan yang benar. Nah, buat 2 lukisan aku cuma tinggal kayak miring-miringin kepala buat dapetin kodenya. Buat 1 lukisan lagi, itu cuma tinggal diamati aja polanya. Ini ada angka berapa aja, terus kita dapetin jawabannya. Iya bener juga. Terus aku nyampe game room B itu banyak painting. Aku bingung. Si MP itu langsung ketemu 3 painting yang ada nomornya, dan dia langsung kasih aku nomor-nomornya dan aku kerjain lah di sana. Mau coba aja Mas. Tim David Gold berhasil menyelesaikan misi 2. Pas aku lagi ngerjain di game room 3, ada announcement kalau misalnya tim aku yang pertama kali berhasil ngerjain room 2. Keren juga. Jadi buat soal yang di lukisan ini, kalian sih tinggal bisa lihat ya, kayak yang paling bawah itu udah yang paling make sense lah, kayak angkanya itu 5601 dan ada 3 yang benar. Jadi kalian bisa, kalau aku itu kemarin langsung nebak kalau 560 itu yang benar misalnya, jadinya 1 salah. Dari yang kedua itu kalian bisa lihat itu kayak ada 2 angka yang benar, dan yaitu angkanya kan 6084. Jadi kalian tahu 60 itu benar dan kayak 84 itu salah kan. Terus kalau kalian naik lagi ke atas bisa lihat 2573 dan ada 1 angka benar dan 1 tapi salah, tempatnya salah. Dan kalau kalian asumsi 560 yang benar, ya berarti 5 yang benar dong. Jadi yang lain salah, 273 itu salah. Jadi kalau kalian akhirnya lihat lagi ke yang ketiga, itu kalian tahu kayak 9 itu udah pasti yang benar dan tempatnya benar di sana gitu. Jadi karena dia yang ketiga, jadi kita bisa langsung bilang itu kayak 56 benar, 5690. Jadi kalau kalian nebak 560 asumsinya benar, langsung dapat 5690 which is memenuhi semuanya sih. So, ya udah selesai aja gitu. Kok bisa ya? Mereka sejenis itu kah? Untuk nyelesain teka-teki painting itu kah? Wah, tapi gak apa-apa. The war is not over, bro. Kita pastiin kita di atas mereka. Pas aku dengar kalau kelompoknya David Go berhasil memecahkan room 2, aku agak kaget ya. Karena kayaknya belum ada yang benar gitu. Baru dia doang pertama kali dan baru bentar gitu. Kok udah nemu aja? Aman nggak? Aku udah nyata sih, cuman aku bingung sebenarnya gimana sih. Oh ini. Ini aku udah catat informasi tentang ini channel itu kayak ini tadi 1, ini 2, ini 3. Setelah game sedang berlangsung, di sini aku lihat dulu ke room 1, Shen cukup aman, dia lagi berpikir. Lalu aku ke room 2, Lutfi juga masih berpikir memecahkan teka-teki di sana, jadi aku rasa oke. Begitu aku sampai di game room 3,
Sebenarnya menurut aku tiga-tiganya sama-sama susah sih. Karena kalau misalnya aku yang ngerjain challenge pertama atau kayak room kedua, itu mungkin aku nggak bakalan bisa. Harusnya di sini tuh Irfan bunyi, cuma tuh gue tuh nggak bisa bilang kayak pendek gitu loh. Di situ aku menawarkan diri untuk ayo kita tukeran, aku yang dengerin. Kalau aku dengerin, aku catat di kertas ini bunyinya seperti apa, dan bunyinya itu kayak tut 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 tut. Mares lihat catatanku, kemudian dia yang menerjemahkan sandi yang ada di catatan itu ke huruf-huruf. Sambil Fadil Gila sih. dengerin dan tulis Dean cocok banget jadi kapten. apa yang dia dengar, aku langsung decrypting kode-kodenya ke kayak cue card yang udah ada di situ. Jadi yang pertama itu titik 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 garis garis itu artinya 3. Terus yang kedua ada tut tut tut, itu berarti 2 titik 1 garis jadinya U. Nah, aku dengerin itu sampai dapat 3 U K L. Pas aku ngerjain soal di ruangan ketiga dan memakai headphones-nya, aku kebingungan banget karena aku nggak bisa ngebedain start sound-nya di mana sama ending sound-nya di mana. Jadi bulet banget deh. Saat aku masuk room ketiga, ternyata kita harus dengerin Santi Morse yang panjang banget. Jadi saya bisa lebih cepat mendengarkan dan menerjemahkan. Nih, karena kan aku kira disuruh hafalin Morse-nya kan, sedangkan aku aja sama sekali nggak hafal. Selama aku ngerjain di game room 3 yang isinya tuh aku tuh kayak gak bisa benar-benar decipher kodenya dengan benar karena bukan karena aku gak ngerti cara nge-enkripsiinnya, tapi karena aku gak tahu gimana cara dengerin bunyi tutut-tututnya itu loh. Gue bisa switch, I don't know. Mereka baru switch. Gue kerjain. Dengan aku request buat ganti ke game pemainnya, emang belum diselesain karena aku yakin aku bakal lebih berguna di sana. Dean ada 2. Aku ingin angkat Gratis. Iya. Good dan berarti kamu ada di tulis bola. Dean berhasil menyelesaikan misi 2. Akhirnya, saya menemukan jawaban dari ruangan kedua ini. Dan juga kita salah satu tim tercepat yang berhasil menemukan jawaban dari ruangan ini. Kedua. Ini matematika juga. Gue nggak ngerti cuy ini. Ayo kita ke room 1 dulu. Ayo, gue pengen lihat dulu. Nah ini itu sama Kak siapa datang, ya kita coba gali-gali apakah ini teka-teki kayak gini, tapi belum ketemu. Terus Kak Syafa harus ke yang lain lagi, jadi aku harus mencoba menyelesaikan sendirinya lagi, tapi kayak gak nemu. Ternyata ada bentuk yang mirip. Jadi pas penjumlahan dan pengurangan yang terjadi itu, jadinya hasilnya salah gitu karena ya emang angkanya beda gitu, karena angkanya mirip banget gitu. Makanya aku salah. Oh, gue tahu ini. Di ruangan itu ada suatu lingkaran yang sangat mirip dengan jam.
Jadi kita bisa asumsi kalau itu ada hubungan dengan jam yang asli dari 12 karakter yang ada di situ dan melingkar. Kalau kita lihat, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang memiliki pola yang berbeda. Tetapi 10 itu mirror dari 1. 11 itu 21 yang digabungkan, dan 12 itu seperti gabungan dari 1 dan 2. Jadi kita bisa asumsikan kalau kiri atas itu menunjukkan puluhan dan kanan atas itu menunjukkan satuan. Nah, tapi dari kertas yang ada di hint di dalam kotak, itu kita bisa lihat di situ ada 3 digit dan 4 digit. Berarti ada suatu simbol yang melambangkan ratusan dan juga ribuan. Kalau dilihat yang di ratusan, itu tuh ada sesuatu di kanan bawah. Jadi kita asumsikan dulu kanan bawah itu ratusan. Kemudian di baris kedua itu ada ribuan kan ya. Jadi kita asumsikan kiri bawah yang belum terisi itu sebagai ribuan. Mari kita cek dari translatean jam juga apakah persamaannya betul. Dan kalau persamaannya betul berarti asumsi itu benar. Nah, gue udah cara codingnya. Ini maksudnya. Gila ya ampun. Makan apa sih orang ini? Karena kita sudah memecahkan kode enkripsinya, kita bisa langsung dekripsikan sandi-sandi yang ada di papan. Dari persamaan pertama kita dapat 7, dari persamaan kedua kita dapat 2, dan dari persamaan ketiga kita dapat 3. Lalu kita jumlahkan 7 tambah 2 tambah 3 itu kita mendapat 12. Jadi angka yang harus kita submit di Adapto-X adalah 7, 2, 3, dan terakhir 12. 7, 2, 3. Oh, dapat. Tim Bea berhasil menyelesaikan misi 1. Setelah menyelesaikan Satu misi lagi. pertama, kita ini tim pertama yang mendapat 2 poin dibanding tim-tim yang lain. Wah, seneng banget nih. Timku udah berhasil nyelesain 2 game room. Semoga kita bisa selesaikan problem 3 dengan cepat. Ya ampun, mereka ini pada cepet banget gimana caranya ya? Kok kalau untuk aku belum sih? Ayo guys, bangun guys, kita masih 0 guys. Tersisa 1 misi bagi tim Dea. Aku ngeliat tuh, tim Dean udah kerjain 2 misi. Wah, tim kita harus buru-buru nih, jangan sampai ketinggalan jauh sama tim Dean. Nabil berhasil menyelesaikan misi Sendiri loh. Salut. 1. Bener, aku berhasil sumbang poin untuk timku. Wah, awalnya aku udah panik banget, ini gimana nih? Tanggung jawab aku aja nggak kelar, gimana? Untung bisa. Yes, yes, yes. Di awal, aku sempat kesulitan untuk ngedapetin 4 digit itu. Sampai akhirnya, aku minta bantuan Nabil sebagai tim kapten untuk bantuin aku. Gue udah salah deh kayaknya. Sebenarnya puzzle yang harus kami pecahkan di game ini cukup mudah dan bisa kami kerjakan. Tetapi yang cukup tricky adalah melihat angka apa yang ada di lukisan. Di sana aku berhasil nih menyelesaikan 1 soalnya. Tapi sisanya aku kurang pede sih. Jadinya aku tukaran sama Bernard, karena aku yakin dia lebih familiar sama soal-soal ginian. Aku nonton lukisannya, oh kelihatan 2541. Tak lihat 2541 tak susun, ya wis. Kok tinggal dicocok-cocokno kayak soal UTBK ngono, dapat angka piro, masuknya ke gembok. Kok gak iso. Tapi aku kayak denial ngono, iki harusnya iso, tak paksa, no. Terus akhirnya tak pikir mana, ya wis, tak pikir terus saya, gak dapet-dapet.
Tim Rafael berhasil menyelesaikan misi 2. Yes, akhirnya tim gue berhasil. Nah, Satya udah selesai. Bangga kaleng-kaleng anak MGS. Joshua. Oh, masukin. Tim Joshua berhasil menyelesaikan misi 2. Oke, akhirnya kita udah selesai satu misi. Walaupun yang lain mungkin masih lebih unggul, tapi sekarang kami bisa mengejar. Dapat Bill, dapat. Tim Nabil berhasil menyelesaikan misi 2. Tersisa satu misi lagi bagi tim Nabil. Ya udah gak kaget sih, karena di game room B ini kan memang tadi tinggal dikit aja ya, dan Maul ini aku percaya banget sama Maul untuk bisa menyelesaikan soal di game room B. Berarti tinggal satu misi lagi nih untuk bisa menyelesaikan di game Solar Enigma ini. Nah, di lukisan-lukisan itu aku manage untuk nge-solve satu lagi. Jadi si teammate aku, si David, itu berhasil nge-solve satu. Habis itu aku nge-solve satu lagi. Nah, habis itu gara-gara kita udah bisa nge-solve 2, kita coba masukin ke Adapto X. Tim Shafa berhasil menyelesaikan misi 2. Ujungnya kita dapat selesai satu. Kelas. Pas aku sadar bahwa tim-tim lain itu udah banyak ngerjain dan udah banyak solve soal-soal atau misi-misi yang ada, tapi tim aku belum sama sekali, ya aku nge-push dan aku nyemangatin teman-teman dan aku juga ikut-ikut bantu supaya bisa selesaiin misi-misi yang ada. Ternyata game-gamenya itu nggak terlalu bisa dicatat, kecuali room 1 sih. Room 1 bisa, jadi Akan tuh bisa comfortably nyatet semuanya yang perlu dia tahu, terus dia bisa balik ke main arena, balik lagi, mondar-mandir aman. Tapi ternyata yang room 2, room 3 itu susah dicatat. Room 2 itu ngamatin painting, kan mana-mana kita bisa ngopi paintingnya ya kan. Jadi Austin harus di dalam ruangan itu terus ngamatin paintingnya. Dan juga untuk yang ruangan selanjutnya, ternyata itu Morse code. Kalau Morse code kan nyatetnya lama ya, jadi Keiko juga ngitungnya lama. Aku juga bantunya juga susah. Nah jadinya angel kabeh lah, kecuali akan sih bisa ya, tapi yang lainnya susah. Parah sih timku ini, kok bisa ya? Padahal udah banyak tim yang submit loh, tapi kami belum submit sama sekali. Kayaknya emang kurang koordinasi aja sih. Gimana udah pada submit lagi nih, tim aku gimana ya? Udah pasrah banget. Tim Deo berhasil menyelesaikan misi 2. Sabar, tenang, masih banyak waktu, kita sudah satu soal, oke? Tim Deo berhasil menyelesaikan misi 1. Awalnya tim kami berada di peringkat bawah, tapi langsung 2. setelah kami nge-submit 2 jawaban dengan benar, akhirnya peringkat tim kami naik ke atas, yang membuat kami optimis untuk mengerjakan misi selanjutnya, yaitu Morse. Tersisa satu misi lagi bagi tim Deo.
di ruangan satu ini yang bikin susah tuh bukan ngitungnya sih, tapi nyari idenya gimana setiap simbol gabungan itu entah diputer, dicerminkan atau diapain tuh awalnya aku nggak tahu. Liar lah pokoknya. Oke, aku udah berhasil buat translate si Morse code-nya jadi angka dan huruf. Aku nggak tahu nih kalau itu harus ditranslate jadi huruf lagi. And at the end, aku coba guess angkanya dari yang aku kerjain. Aku pencet berkali-kali, gak dapet. Ini gimana cara ngerjainnya? Aduh, si Gwen udah ngasih aku lembaran yang dia udah bikin, dan disitulah kita salah karena kayaknya yang Gwen bikin itu udah salah, dan aku cuma meyakinkan diriku kalau yang dia buat itu benar. Ini salah nggak sih? Ini bukan angka yang tadi awal. Benar tuh berapa? Gue tau salah di sini. Oh, 14 tuh. Coba. Pas akhirnya aku punya kesempatan buat masuk ke game room 1, itu aku udah dikasih coret-coretan yang udah dikerjain sama Vanes. Tapi somehow pas dimasukin jawabannya ke Adapto X, katanya jawabannya tuh tetap salah. Aku harus ngeliat secara teliti pengerjaan ini dan find out the small mistake yang ada di sini. It kind of felt pretty hopeless because I wasn't able to make a lot of progress on it. I figured out like the Wordle puzzles very early on. It's just I couldn't really solve it because I wasn't used to doing those kind of stuff problems. I didn't really think about bringing it to the main room and asking people's help. So yeah, it was kind of my bad. But, like, Iku pas padlock-e apa ya? Cocok angkane terus ditarik tuase kebuka. Bahagia aku tenang. Kayak akhirnya rek dapat iki angka bisa dimasukno ke Minarena. Bakal gue makan sampai banyak nih. Sebanyak 37 bla bla bla. Ya betul nih. Ini. Nah, yang antara 0 sampai 9 nih, yang tengah sama kanan tuh udah fix. Itu 37. Di sini kami memutuskan untuk brute force karena digit yang belum kami tahu itu cuma 1. Jadi kan kemungkinannya cuma dari 0 sampai 9. Dan cukup 9 percobaan kan paling banyak. Jadi ya paling enak brute force sih. Kenapa udah gitu? Dia kesal kecoret cuy. Coba. Sumpah. Tim Teo berhasil menyelesaikan misi 2. Tim Gwen berhasil menyelesaikan misi 1. Yes, akhirnya pecah telur. Ya, walaupun peringkatnya masih belum setinggi itu sih, cuman at least kita udah secure 1 game dulu lah. Aku lagi ngerjain room 2, tiba-tiba ada announcement. Tim Gwen berhasil menyelesaikan game room 1. Di situ aku thank you banget sama mereka, karena mereka berhasil dapatin secure our first point. Gak lega sih, gak lega. Karena aku tahu tim lain udah jauh di depan kita. We still have a lot of catching up to do. At least satu masalah kita selesaikan. Setelah aku mentranslatekan Morse code-nya, aku nemuin sebuah 4 kalimat nih. Tapi acak banget ya kalimatnya. 3, U, K, B, bla 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 bla, kayak gak ada membentuk satu kata pun. Jadi kayaknya kita harus mecahin lagi kalimat ini jadi suatu kalimat yang lebih bagus. Pas Zahran berhasil mentranslate semua kode force-nya itu, kami semua tuh sempat kebingungan ya.
ini kode Morse ini tentang apa sih kok? Huruf-hurufnya tuh nggak ada yang make sense gitu loh. Kayak mau kami putar-putar apapun tetap nggak dapet gitu. Clue-nya ini apa untuk di kode Morse ini? Terus kita ingat, ada wheel yang belum kepake di koper. Terus pas kita ingat ulang, ternyata kan di awal udah sempat bikin SPF 50 dari sunscreen. Jadi wheelnya kita putar buat nemu SPF 50, terus kita pakai buat ngedetect lagi. Dari situlah akhirnya dapat kata-kata dan kalimat yang padu buat nerjemahin sandi Morse di awal. Tadi berarti 72 kali 6 ya? 689 ya? Apa gue coba 689? Coba. Dan 3. Yang asal gue juga. Siapa itu anjir? Di akun EPS itu Pak. Bukan tahu cuma siapa. Itu bisa. Saya pesuan kepunyaan. Kampus ini. Kuat deh. Harus kuat kok Yan. Siapa? Tim Joshua berhasil menyelesaikan misi 3. The sundial was gonna help us decrypt the Morse code. Kita udah bisa kelihatan sih the word kalian last 3 digit terakhir of barcode gitu. And then Zaidan was like, bro, the sunscreen. Is this? Oh sama. Ini kan? Coba ini. 8 kali 9. Di barcode ini ada 13 digit dan yang bukan 0 itu ada 11. Dan sebenarnya kalau kita kalikan semuanya secara langsung itu hasilnya akan sangat besar. Tetapi karena yang ditanyakan hanya 3 digit terakhir, kita hanya perlu memperhatikan 3 digit terakhir setiap kali kita mengalihkan dengan angka yang baru. Jadi setelah kami menghitung dengan cara ini, kami mendapatkan bahwa 3 digit terakhirnya adalah 288. Lalu kami langsung submit dan akhirnya bener deh. Tersisa 1 misi lagi bagi tim Joshua. C paling susah ya. Aku baru satu nih yang selesai. Tadi Satya udah dapet strateginya, udah berhasil. Arif udah dapet strateginya, ini belum dapet nih. Kayaknya mendingan kerjain bareng-bareng deh, Satya juga. Tim Rafael berhasil menyelesaikan misi 1. Yes, misi 1 selesai. Tinggal misi 3 nih tadi. Tim Syafa berhasil menyelesaikan misi 1. Wah, lewat juga timnya David Go. Ntar tunggu aja, kita pasti bisa kelarin 3-3-nya. Duh, David Go. Ini orang cepet-cepet mau ngejar kereta apa gimana ya? Tunggu aku dong. Tim David Gold berhasil menyelesaikan misi 1. Pas aku selesai misi 1 yang game room A itu aku lega banget ya. Karena itu sebenarnya udah denger yang tim-tim lain itu udah kayak misi 1 selesai, misi 1 untuk tim ini selesai. Jadi kayak habis kita selesai, wah lega banget. Tinggal 1 misi lagi nih. Sisa yang ketiga. Ayo buruan sampai dong timku. Since the one who did not contribute anything to the team. Tim Calvin berhasil menyelesaikan
Misi 1. Tim Calvin sudah sampai di stasiun ruang 1. Ke stasiun lainnya, bos. Yes, we finally solved one problem. Thank you for the carry our card. Oh, berarti semuanya udah ya. Let's go. Satu lagi. Selama kita menerjemahkan kodenya, aku menemukan satu hal yang fatal. Apa? Selama ini, aku mendengarkan beberapa Morse code yang salah. Jadi aku langsung bergegas kembali ke game room C. Di game room C kan ini kayak Morse code gitu. Jadi narasi yang translatannya nggak salah. Ternyata yang salah itu kita di Morse code-nya. Makanya kita bingung. Akhirnya untung saya waktu itu ke game room C, coba dengerin part itu lagi. Di sini kami melihat beberapa pola, seperti 11 adalah jumlah dari 10 dan 1, dan 12 juga jumlah dari 10 dan 2. Tapi kami belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara menulis sebuah angka menjadi simbol. Pas udah tukaran sama Bernard, ternyata dia udah menyelesaikan semua Morse code-nya. Artinya dia udah dengerin dan dia juga udah tulisin semuanya. Dan bagian aku ya tinggal translatein aja. Aduh, memang tantangan C di Solar Enigma ini susah banget. Sempat bikin tim itu juga bingung mau ngapain. Akhirnya kita cross check lagi sekali. Aku masuk ke game 3, dengerin headphone-nya. Lepas, keluar lagi. Game 3 is not for me. Hah? Kurangnya 2196. Let's go! Let's go! Let's go! Tim Joshua berhasil menyelesaikan misi 1. Kami menjadi tim pertama yang bisa menyelesaikan ketiga misi. Tim Joshua dipersilakan menuju final group. Ini adalah misi terakhir bagi para champions yang telah berhasil menyelesaikan ketiga misi sebelumnya. Kapten tim harus membuka brankas terkunci yang terdiri dari 3 gembok. Setiap gembok hanya bisa dibuka menggunakan kombinasi angka yang disusun berdasarkan simbol-simbol yang telah diperoleh dari misi 1, misi 2, dan misi 3. Champions yang berhasil membuka gembok akan menemukan pesan berisi formula rahasia dari Profesor Helios. Oh. Tim Joshua berhasil menyelesaikan final mission. Yay, we made it #1 Solar Enigma. When else can I be #1? And I'm even more glad that like it's all of us like as a team. Pas tahu tim kami jadi tim yang pertama lolos, itu rasanya puas banget karena kita buktiin bahwa tim kami itu kerjasama itu solid banget. Boy. Aduh, ini waktu udah tinggal dikit lagi. Gak tahu itu buletan mau diputer-puter model gimana, harus gimana cara di code kodenya. Agak sedikit desperate sih jujur Li ya guys, itu harus diapain puterannya. Tapi udah kita coba-coba aja, coba di code sana sini. Tapi susahnya tuh susah banget. Memang aku itu loh, aku itu. Gue kaliin yang lain ya. Oke, Lili.
kita udah jawab 2 soal, sisa 1 soal lagi dan kita masih punya waktu around 10 minutes. At the end kita dapat beberapa angka, jadi kita coba brute force di tabnya. Jadi kita nyoba literally semua kemungkinan yang mungkin, karena nggak ada nyawa, jadi ya why not, cobain aja. Tapi ya at the end gak ada yang benar sih. 288. Tim Dea berhasil menyelesaikan misi 3. Penentu paling krusialnya itu adalah ketika Lutfi ngecek ulang bagian ketiga Morse, sandi Morse. Di situ ternyata yang kita anggap sebagai O itu ternyata 0. Dan itu benar-benar mengubah makna dari informasinya. Di situ baru kita tahu jawaban yang benar setelah kita hitung sedikit diubah dan ternyata itu kita input benar. Tim Gila. Dea Satu angka doang. Final Group. Dapat bro. Tim Dea berhasil menyelesaikan final mission. Wah, soalnya teman-temanku benar-benar kayak solid banget dari awal sampai akhir. Makanya kita bisa sampai di titik ini sampai peringkat 2 dan ya kita bisa lihat teman-teman kita dari atas ya. Sisa waktu 5 menit. Kita nggak boleh panik sih. Soalnya kalau udah panik, soalnya udah susah, kita tambah kaget juga ngeliat soalnya. Jadi waktu game-nya tuh udah mulai hampir habis, kami sangat struggle, tapi dengan ketenangan semua anggota tim, akhirnya kami mendapatkan instruksi yang diperintahkan, dan aku langsung eksekusi karena itu menanyakan hasil kali dari apa yang ada di barcode. Tim Deo berhasil menyelesaikan misi 3. Santai dulu nggak sih? Tim Nabil berhasil menyelesaikan misi 3. Rasanya senang banget ya, karena berhasil menyelesaikan ketiga misi di game Solar Enigma ini. Dan aku tahu untuk langkah selanjutnya adalah untuk ke game room terakhir untuk mendapatkan botol yang berisi kertas yang diperlukan untuk menyelesaikan game Solar Enigma ini. Kelompok siapa tadi menang? Tim Deo berhasil menyelesaikan final mission. Tim Nabil berhasil menyelesaikan final mission. Jadi tadi waktu udah di atas dan kita udah nge-solve semua problemnya, aku pribadi sih lega banget akhirnya bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan dari tim ketiga, Solar Enigma ini tuntutan game yang cukup rumit dan cukup sulit untuk dikerjakan. Semangat aja sih, aku sendiri kayak udah terlalu shock dan terlalu lega, jadi aku cuma bisa diem duduk di atas sambil ngeliatin mereka masih berjuang. Sisa waktu 1 menit. Itu ngestak banget. Dan akhirnya kita cuma nebak-nebak angka aja. Dan bahkan sampai waktu udah mau hampir habis, kita juga masih belum nemu. Apapun hasilnya, kita udah jual tes lah ya. Aduh, udah mau selesai waktunya tapi jawabannya game 3 tuh gak ketemu. Aku kejar-kejaran sama tim lain, aku takut banget kayak gini sih. Jadi at this point udah berada di bottom 3 dan aku agak worried, tapi I believe there's still hope karena kami baru nyelesain satu room lagi, at least kami bisa selamat. Ini kan udah last minute ya, dan aku tuh belum dapat juga nih untuk di room ketiga ini. Dan ternyata sebenarnya Morse itu bener guys, cuman aku salah untuk nge-translate-nya, dan pas udah aku dapat, oh aku ngerti nih game seperti apa. Boy, kayak
last minute poll iki workut ki lho kudu tak selesaino, kini selesaino lek mau amal. Mbok maneh. Tim Rafa berhasil menyelesaikan misi negara. Lima, 4, 3, 2, 1. Game and Please lolos please. Enggak sih sebenarnya teman. Motif itu. Dan kalian telah menyelesaikan tantangan Solar Enigma. Peringkat setiap tim akan segera diumumkan. Peringkat pertama. Udah tahu. Sama di kita dari ini terus banget karena jualan masing-masing mereka berbikin Gelap. Tim Masih. peringkat kelima. Tim Siapa? 6 Rafael. Aku puas banget sih bisa dapat peringkat 5 karena nggak semua tim bisa selesain 3 misi tersebut gitu. Jadi aku sangat-sangat puas dan bangga sama tim aku. fix Rafael sih. Soalnya dia tuh ngelakuin hal-hal yang nggak kepikiran kok bisa gitu loh ngelakuin. Dia datang ke game harapan progres tim. Peringkat ke-6. Siapa? Tim 10 Lolos lagi. Untung lolos lagi. Gak apa-apa kita tengah-tengah. Lolos. Ya, alhamdulillah ternyata tim aku bisa ngamanin diri dan untungnya gak kayak sih. Peringkat ke-7. David. Tim 8 David Gold. Kita beneran sampai lompat saking kaget dan bersyukur kita masih lolos, apalagi posisi 7. Karena kita ngiranya tuh bener-bener kayak pasti, karena kita nggak tahu kan ada tim lain yang mungkin lebih cepat atau tim lain yang lebih banyak. Jadi bener-bener kayak pas diumumin kelompok 8 posisi 7 kita bener sampai lompat. aku ikut seneng timnya David Gold bisa lolos karena menurut aku tim mereka itu tim yang cukup kuat. Aku sebenarnya agak kaget sih sama timnya David Gold. Mereka kan di awal cepet banget tuh ya submitnya. Yang Tapi di akhir ternyata mereka termasuk tim yang peringkat bawah. Ya mungkin mereka submitnya kurang cepet kali ya di game room yang sisanya. Tersisa 3 tim. Aku deg-degan banget sih waktu pengumuman itu karena ya belum disebut-sebut sampai tim ke-7. Tim manakah yang akan lolos di tantangan ini? Episode berikutnya. Dan dapat, wih ada Gila, seru banget anjir. Sampai merinding. Wow. This is the end of my reaction. Bye-bye.